Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kode etik profesional akuntan publik. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Unda Menaleti dan rekan saya Yang Laini, saya Rewenda Lahmi, dan saya Nurulita Nisa. Langsung saja, yang pertama kita masuk ke dalam kode etik profesional akuntan publik, di mana etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter. Nama lain dari etika adalah moralitas yang berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang berarti kebiasaan. Moralitas berfokus pada benar dan salah perilaku manusia. Jadi etika berhubungan dengan pernyataan bagaimana seorang bertindak terhadap orang lainnya. Jadi setiap tindakan yang harus dilakukan dalam setiap manusia itu harus berhati-hati karena pandangan orang pertama kali tentang perilaku kita adalah bagaimana tindakan kita di awal. Next slide. Ada etika umum dan profesional. Yang pertama ada etika umum, berhubungan dengan usaha bagaimana menjawab pertanyaan manusia yang akan memilih akibat dan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadi di dalam etika umum berhubungan dengan kondisi dasar etika perilaku manusia yang melahirkan teori dan bersifat deskriptif. Di sini memberikan fakta sebagai dasar dalam mengambil keputusan tentang perilaku dan sikap yang mau diambil. Yang kedua ada etika profesional, di mana mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang untuk tujuan praktis maupun tujuan idealistis. Kode etik berpengaruh besar terhadap reputasi serta kepercayaan masyarakat pada profesi yang bersangkutan. Jadi kenapa penting untuk etika profesional bagi seorang akuntan? Karena profesional bagi akuntan publik adalah perilaku yang bertanggung jawab terhadap potensinya, profesinya, diri sendiri, peraturan, undang-undang, masyarakat, termasuk orang-orang yang memakai laporan keuangan. Kemudian mengapa seorang akuntan publik perlu memperhatikan lebih detail tentang etika profesional? Karena menjaga integritas, keandalan, dan transparansi informasi keuangan. Next slide. Ada kode etik profesi akuntan publik, di mana organisasi profesi akuntan Indonesia telah memberi dan memiliki kode etik akuntan Indonesia terakhir ditetapkan dalam Kongres 8 Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1998, berlaku efektif pada bulan Mei tahun 2000. Kode etik tersebut bersumber dari kode etik AICPA edisi Juni 1998 dan berlaku bagi semua akuntan anggota IAI yang tidak hanya terdiri dari akuntan publik, tapi juga meliputi akuntan manajemen, pendidik, dan akuntan pemerintah. Selanjutnya ada prinsip dasar etika profesi. Yang pertama, pendekatan kerangka konseptual. Kode etik mengharuskan praktisi selalu menerapkan kerangka konseptual yang mengidentifikasi ancaman, threat terhadap kepatuhan pada prinsip dasar serta menerapkan pencegahan. Yang kedua ada ancaman dan pencegahan. Kode etik diklarifikasikan menjadi 5 ancaman. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi, di mana ancaman yang dapat diperoleh anggota baik secara finansial atau sebaliknya dari kepentingan atau hubungan dengan klien dan orang yang terkait dengan klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naya. Ani. Prinsip dasar etika profesi ada ancaman dan pencegahan. Kode etik diklasifikasikan menjadi 5 ancaman. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Ancaman kepentingan pribadi yaitu ancaman yang terjadi sebagai akibat dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya dari praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat praktisi. Yang kedua ada ancaman telah pribadi. Ancaman telah pribadi yaitu ancaman yang terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Terus yang ketiga ada ancaman advokasi. Ancaman advokasi adalah ancaman yang terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut. Yang keempat ada ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan adalah ancaman yang terjadi ketika praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dan kedekatan hubungannya. Dan yang terakhir ada ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi adalah ancaman yang terjadi ketika praktisi dihalangi
objektif. Selanjutnya, penyelesaian masalah yang terkait dengan etika profesi. Cara menyelesaikan masalahnya, yang pertama, praktisi harus mempertimbangkan fakta yang relevan, masalah etika profesi yang terkait, prinsip dasar dengan masalah yang dihadapi, prosedur internal yang berlaku, dan tindakan alternatif. Kemudian, praktisi menentukan tindakan sesuai prinsip dasar etika profesi, juga mempertimbangkan akibat dari segala tindakan. Jika masih tidak bisa diatasi, maka harus berkonsultasi dengan pihak KAP. Kemudian, praktisi dianjurkan untuk mendokumentasikan substansi masalah dan pembahasan, meminta nasihat dari organisasi yang relevan. Jika sudah tidak ada pilihan, maka praktisi harus menolak hal yang akan menimbulkan masalah. Terus, prinsip dasar kode etik yang pertama berdasarkan integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional. Selanjutnya ada aturan etika profesi. Bagian B kode etik membuat aturan etika profesi yang terdiri dari 10 seksi yang tersebar dalam 224 paragraf. Bagian B memberikan ilustrasi tentang penerapan kerangka konseptual dan contoh-contoh pencegahan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar. Karena sifatnya contoh-contoh, maka untuk menghindari agar tidak keliru penafsirannya oleh praktisi, dijelaskan bahwa contoh-contoh yang diberikan pada bagian B bukan merupakan daftar lengkap mengenai situasi yang dihadapi praktisi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar. Oleh karena itu, tidak cukup bagi praktisi untuk hanya mematuhi contoh-contoh yang diberikan, melainkan harus juga menerapkan kerangka konseptual dalam setiap situasi yang dihadapinya. Di sini saya akan menyebutkan 10 seksi dalam bagian B, yaitu yang pertama adalah seksi 200, yaitu ancaman dan pencegahan. Seksi 210 menunjukkan praktisi KAP atau jaringan KAP. Yang ketiga ada seksi 220 benturan kepentingan. Yang keempat ada seksi 230 yaitu pendapat kedua. Yang kelima ada seksi 240 yaitu imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi. Yang keenam ada seksi 250 yaitu pemasaran jasa profesional. Yang ketujuh ada seksi 260 yaitu penerimaan hadiah atau bentuk keramah tamahan. Yang ke-8 ada seksi 270 yaitu penyimpanan aset milik klien. Yang ke-9 ada seksi 280 yaitu objektivitas semua jasa profesional. Yang ke-10 ada seksi 290 yaitu independensi dalam perikatan asuransi. Selanjutnya masuk ke materi independensi. Teman-teman boleh lepaskan dulu handphonenya, buku atau apapun itu. Tolong perhatikan aku dengan seksama. Jadi apa sih sebenarnya independensi? Ada yang tahu apa sebenarnya independensi? Kalau misalkan kita lihat dari katanya, independen itu artinya, jawablah manis. Pribadi. Berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri. Mandiri, ya itu benar. Jadi independensi di sini bermakna adalah berdiri sendiri. Apa maksud dari kata berdiri sendiri di sini? Berdiri sendiri di sini nih maksudnya adalah nggak ada orang yang bisa menggoyahkan dia gitu loh ibaratnya. Kayak itu pendirian dia, otomatis kau mau gimana pun juga, kalau misalkan hal itu udah benar-benar seperti itu, maka nggak ada orang yang boleh mengacaukannya, ibaratnya gitu. Hal ini kenapa lah orang auditor ataupun para audit itu melakukan yang memegang teguh yang namanya independensi, itu tuh agar kita nih ibaratnya lah ya, kan misalkan ada salah satu temanku, dia membutuhkan jasaku sebagai auditor, ibaratlah ambil contoh seperti itu. Mohon maaf kalau misalkan pakai aku, ini aku gunakan supaya teman-teman semua bisa memahaminya dengan rinci gitu lah ibaratnya ya. Jadi misalkan ada salah satu temanku, namanya kita ambil contoh Nora lah ibaratnya. Nora ini membutuhkan jasa auditor untuk perusahaannya. Jadi bagaimana lah kira-kiranya aku di posisi itu ketika ada temanku yang membutuhkan jasaku gitu. Nora nih ibaratnya pencepunya. Terus ada orang yang kepala pimpinannya di dalam perusahaan itu yang mencoba untuk membuat
ya, ada kesalahan lah pokoknya di dalam perusahaan itu tuh, tapi dia mencoba untuk menutupinya. Jadi Nora nih kayak yang merasa kalau oh itu salah lo perbuatan itu tuh, Nora cepukan lah nih ibaratnya gitu kan, pengen cari tahu di mana letak kesalahannya, di posisi siapa sebenarnya yang salah ini kan. Otomatis Nora membutuhkan jasaku sebagai auditor. Ambil contoh sederhananya seperti itu. Nah, ketika hal itu terjadi, ternyata kepala perusahaan ini juga temanku gitu loh. Nah, Nora ini temanku, tapi kepala perusahaan ini juga temanku. Lantas gimana caranya nih kalau misalkan aku berada di posisi seperti itu? Siapa yang aku bela? Siapa yang kiranya aku pihak gitu, berpihak gitu loh? Pada siapa aku berpihak nih kan? Soalnya dua-duanya temanku. Sedangkan aku tipikalnya ketika aku nih udah punya teman, maka aku akan loyal dengan dia. Tapi ada batas-batas tertentu yang nggak bisa kita lewati. Apa batas yang nggak bisa kita lewati? Itu adalah dari segi apa ya namanya kan, di auditor itu nggak salah kan ada patokannya dalam kita memutuskan apakah ini wajar atau tidak wajar gitu kan. Iya nggak, ingat nggak teman-teman materi itu. Nah, jadi aku berpatokan terhadap hal itu supaya apa? Supaya nanti jelas siapa yang sebenarnya salah dan apa yang sebenarnya yang perlu diperbaiki, ibaratnya kayak gitu. Nah, ketika Nora nih ibaratnya pencempuk aku nih kan, dia kayak, Lita tolonglah nih cekkan siapa ya sebenarnya, apa sih yang salah dari perusahaanku ini nih gitu kan, di posisi mana yang sebenarnya salah dan lain sebagainya gitu kan. Tapi di satu sisi tiba-tiba aku diajak ketemuan nih sama pimpinannya, Cherry mungkin pimpinannya kan, barangkali Cherry lah kepala perusahaan ini kan. Terus Cherry bilang ke aku gini, tolonglah Lita, janganlah dicari-cari kesalahan itu tuh gitu kan. Kalau misalkan ada kesalahan kau tutupi, kau kan kawan aku, ibaratnya gitu lah ya. Nah, ketika hal itu terjadi, aku pancing lah ya kan, ibarat Cherry bisa berikan aku apa supaya aku bisa bantu kau, ibaratnya gitu. Aku pancing lah si Cherry ini. Terus Cherry bilang, alah, kau maunya apa gitu kan. Terus aku mikir lah kan, apa ya aku mau ya, minggu aku ini kayaknya naik camper fun nih. Gimana kalau misalkan aku minta Cherry untuk belikan aku camper fun, ibaratnya gitu. Nah, aku nego lah ke Cherry, kau mau aku bantu gak gitu? Kalau kau mau bantu aku, kau berikan aku camper fun, kayak gitu kan. Terus Cherry bilang, alah camper fun itu kecil, bisa kau mau butuh berapa? 10. Aku kasih lah aku 10 camper fun, ibaratnya seperti itu. Terus aku kayak mikir, wah ini kesempatan yang sangat amat wow. Gimana kalau misalkan aku menerima kesempatan itu? Soalnya kan kapan lagi nih tiba-tiba aku dapat camper fun gitu kan? Terus si Cherry bilang gini, oke, kau ambil lah ya 10 camper fun ini, tapi tolonglah ya gitu kan, tolonglah perusahaan aku nih. Kalau misalkan ada kesalahan terus tiba-tiba si pencepu ini laporkan ke polisi, nanti apa yang terjadi? Perusahaan aku bangkrut kan? Aku tuh meniti karirkan dari nol lah ibaratnya gitu kan. Aku udah tuangkanlah segala keringat dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kau tiba-tiba menemukan kesalahan kecil lah ibaratnya gitu kan. Dan semua itu jadi buat perusahaan aku hancur. Meskipun lah kau tuh nggak melaporkannya secara langsung karena itu bukan bagian dari kau kan. Kau kan cuma kayak ya udahlah mengecek lah apakah benar laporan keuangan ini dan lain sebagainya, apakah ada kecurangan di dalamnya atau enggak gitu kan. Nah, oke, aku bimbang lah kan di sini kan. Sedangkan si Nora ini kayak ngerasa ini nggak adil, ini perbuatan yang salah gitu ibaratnya. Kenapa pula orang-orang ini kayak mencoba untuk menutupi kesalahan-kesalahan itu ibaratnya gitu kan. Padahal udah jelas nih loh, aku nih udah yakin, aku udah punya bukti-buktinya. Nah tinggal lah kau coba cek kan lah benar nggak nih kira-kira ini nih kecurigaan atau enggak. Nora tuh butuh keyakinan dari aku supaya membutuhkan apa ya, ibaratnya kayak langkah awal dia untuk memutuskan apa yang seharusnya dia lakukan ibaratnya gitu. Apakah dia melaporkan ini ke polisi atau ya udahlah biarkan aja lah gitu. Karena Nora tuh ibaratnya kayak orang kecil ya di dalamnya gitu, nggak ada hak apa-apa gitu di dalamnya. Namun karena Nora itu punya keinginan yang kuat untuk menegakkan kebenaran, otomatis dia kayak yang tolonglah Lita, aku nih meskipun lah cari teman kau, meskipun aku mau beli camper fun dan lain sebagainya, kau rela gitu kan meninggalkan harga diri kau terkait dengan etika bisnis itu yang modelan kau pelajari waktu di auditing sekarang ini, ibaratnya gitu kan, pas waktu di masa datang lah ibaratnya gitu. Nah, apakah kau rela mencoret harga diri kau gitu dengan semodalkan cuma kayak sogokan camper fun gitu, meskipun kau sangat ingin membeli camper fun ibaratnya gitu kan. Camper fun tuh bisa dicari nanti lain kali gitu kan. Mungkin kau bisa nabung lagi dari awal karena itu namanya perjuangan kan. Soalnya barang itu yang benar-benar kau inginkan. Ibaratnya seperti itu kan. Nah, terus di satu sisi aku ngerasa kayak tercerahkan. Iya kan ternyata banyak jalan menuju Roma ibaratnya gitu kan. Banyak jalan menuju kota P ibaratnya gitu. Banyak jalan menuju kota O ibaratnya kan. Nah, lantas ketika hal itu terjadi, apa yang sekiranya aku lakukan? Kalau misalkan aku berpegang teguh terhadap independensi, apakah aku akan mencoba untuk melaksanakan tugasku sebagai auditor itu dengan semaksimal mungkin, atau aku kayak
makin dekat dalam chair ini tambahlah Kemperfan-nya, berikanlah aku 10, 100 atau mungkin 200 ibarat gitu kan. Apakah seperti itu? Menurut teman-teman aku milih yang mana? Yang A atau yang B? Yang Kenapa yang A? karena sesuai dengan namanya independensi. Yes, benar sekali. Karena sebagaimana kalau prinsip aku ya, ketika aku udah bertekad kuat untuk menggapai hal itu, maka aku harus bisa, mau sebagaimanapun gagalnya, mau sebanyak apapun susahnya, aku harus kejar itu sampai aku berhasil mendapatkannya. Itu prinsipku. Dan hal itulah yang menguatkan aku sampai sekarang. Tadi aku kesal sekali kenapa Bapak tidak datang. Maaf ya Bapak, bukannya saya marah dengan Bapak, cuma kesal sedikit ya gitu. Saya udah menyiapkan semuanya gitu kan ibaratnya. Saya udah mempersiapkan diri untuk presentasi di depan ini supaya Bapak bisa melihat secara langsung bagaimana saya menjelaskan sesuatu, apakah saya mumpuni untuk menjadi siswa yang berprestasi atau enggak gitu. Lantas, oke, menurut teman-teman ini kayak udah kelewat batas gitu ya. Tapi maaf, ini saya menyampaikan kejujuran. Bapak mohon maaf sekali lagi. Kalau Bapak merasa tersinggung atau gimana, saya siap Bapak datang ke ruangan Bapak untuk menghadap Bapak. Oke, kita lanjutlah materi pembahasan kali ini ya teman-teman. Nah, ketika independensi ataupun yang kalian kategorikan sebagai berdiri sendiri, teman-teman mungkin muak gitu ya dengar omonganku yang besar ini, dan kalian kayak apa malasnya aku mendengarkan omongan Dita yang apa sebenarnya Dita, seperti itu ya. Tapi dengar nih, ini seru nih materi aku ini. Ini menurut aku lah ya, independensi itu tuh adalah salah satu tonggak awal kita untuk bergerak menuju sesuatu. Ketika kita udah yakin, ketika kita kayak misalkan lagi nih kan Almer nih nyerang aku sebagai auditor ibaratnya gitu kan, karena takut nih kita pernah ada masalah dulu ya, begini nih sama aku nih sekarang nih misalnya gitu kan. Terus aku kayak apa masalah jadi sebenarnya nih gitu kan, itu kan dah hal lalu. Oke, kalau misalkan aku salah berarti aku minta maaf, bisa gitu lah aku ke Almer nih kan. Oke, terus kalau misalkan kayak gitu berarti kita harus mempertegas kan, apa yang sekiranya itu salah katakan salah, apa yang sekiranya itu benar katakanlah itu benar gitu. Ketika ada orang-orang mikir kayak aduh Dita ini kayaknya tolong lakunya benar lah gitu nih kan, aku nggak bisa nih kalau kayak gini nih misalnya gitu kan. Terus aku kayak yang alah apakah aku harus membantunya ya, ini kan atas dasar kemanusiaan, ini kan atas dasar kebaikan temanku gitu kan. Kalau misalkan aku bilang ini salah dan temanku tiba-tiba kayak depresi kemudian bunuh diri dan lain sebagainya, berarti kan apakah itu salahku gitu kan, apakah salahku karena menegakkan kebenaran atau enggak gitu kan. Apakah itu benar-benar perbuatan yang salah ketika aku menegakkan kebenaran dan membuat temanku meninggal gara-gara depresi? Apakah itu kesalahanku? Nah, kita bahas lanjutannya di sini. Ketika ada orang yang nggak bisa mengontrol ibaratnya lah ya teman-teman. Oke, ketika dia kayak nggak bisa menerima yang namanya kegagalan, itu pasti ada fasenya gitu kan. Ada namanya kayak aduh aku stres sekali, aku nggak bisa menerima semua kesalahan ini ibarat gitu. Kayak aku nggak sanggup hidup lagi besok hari gitu kan. Aku kayaknya nggak bisa lah bangkit dari tempat tidurku gitu kan, karena semuanya udah hancur. Aku udah mengusahakan dari nol, tapi karena kau tuh Lita gitu kan, karena kau semuanya hancur ibaratnya gitu. Lantas ketika hal itu terjadi, oke, aku bimbang. Itu pasti ketika hal itu terjadi, karena kalau misalkan prinsip aku sendiri, tidak apa-apa lah orang nyakitin aku, tapi aku jangan sampai nyakitin orang-orang gitu loh. Ngerti kan posisinya kan? Kayak oke, aku tidak bisa nih kalau misalkan aku nyakitin diri dia sampai buat dia kayak gini, aku pasti kepikiran gitu. Tapi karena ingat ini adalah bisnis ataupun ini karena kita nih ada hubungan yang namanya kerja, teman-teman yang lagi menunduk itu tolong perhatikan aku dengan baik. Thank you. Ketika kita lagi ada hubungan kerja ibaratnya gitu kan, lantas apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempertegas bahwa ini adalah hubungan pekerjaan dan ini adalah hubungan pertemanan. Enggak apa-apa dibedakan, itu enggak apa-apa, malah itu yang bagus. Karena apa? Karena itulah jalan menuju profesionalitas. Kita kan bekerja untuk mencari apa? Ada yang tahu nggak? Kita kerja nak nyari apa? Rezeki. Nah, nak nyari rezeki, nak nyari uang ibaratnya gitu kan. Oke, kita kerja untuk mencari rezeki dan uang, kemudian atau enggak kita kerja ya untuk kerja aja, bangkit dari tidur, terus nanti ad now playingnya Hindia, kali ini tidak ada matinya ibaratnya gitu kan. Terus atau enggak, kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang kan? Jadi kayak gitu kan, kita bangkit untuk bekerja, kemudian kita pulang untuk istirahat. Nggak ada apa-apa nilainya, nggak ada arti atau makna dari hidupnya. Sedangkan kita sebagai manusia kan hidupnya sementara gitu kan. Nggak ada apa ya, ibaratnya kayak untuk apalah kau hidup kalau misalkan kau hidup cuma untuk bekerja ibaratnya gitu kan, untuk mencari duit. Ya oke lah kalau misalkan tujuan kau mencari duit, tapi apakah duit itu adalah incaran utamamu? Apakah menjadi kaya itu adalah incaran utamamu? Atau
sebenarnya gue tuh cuma cari cerita aja. Apa sebenarnya cerita hidup aku nih? Apa sebenarnya yang aku inginkan? Apa sih sebenarnya mimpi aku, ibaratnya seperti itu. Nah, ketika hal itu terjadi, otomatis kita mikir, oh men, mungkin selama ini aku hidup itu dalam kategori yang melenceng ibaratnya, atau kayak terlalu boring, terlalu membosankan ibaratnya gitu kan. Apakah seperti itu? Mungkin iya, dan mungkin enggak, atau mungkin iya sih kalau menurut aku. Kalau aku pribadi, ketika aku hidup, ya aku mencoba untuk menjalani hidupku sebagaimana mestinya dengan semaksimal mungkin. Karena nomor satu hal yang paling aku suka itu adalah penyesalan. Gak apa-apa dicoba tapi gagal, daripada aku gak mencoba tapi aku menyesal seumur hidup sampai aku mati gitu kayak aku gak bisa nih, harusnya aku membeli camper van gitu kan, aku harus sekuat tenaga aku mencapainya nih. Kalau aku ngerasa kayak camper van kayaknya terlalu mustahil lah untuk aku capai gitu kan, kayaknya terlalu tinggi lah gitu mimpi aku gitu kan, kayaknya terlalu susah lah gitu. Otomatis ketika Cherry tiba-tiba bisikan aku, tak, aku gak salah beli camper van, aku beli Lexus aja gitu kan. Aku kayak tergoda nih, Lexus kan lebih keren dibanding gitu kan, mobilnya lebih gagah, lebih perkasa ibaratnya gitu kan. Kayak kita menggandarinya, oh inilah bau-bau kekayaan dan inilah bau-bau uang ibaratnya gitu kan. Nah, ketika hal itu terjadi, aku ya awalnya aku udah independen nih, aku udah percaya diri, aku udah berdiri tegak kalau misalnya aku pengen membeli camper van. Tapi karena ada bisikan-bisikan Saitan Rojim merah, tiba-tiba kayak melenceng dari hal itu. Nah, ketika aku melenceng, apakah aku tiba-tiba aku menyesal gitu kan dengan perbuatan hal itu? Ketika aku tidak menjadi independen gitu kan, sebagaimana prinsip yang aku pegang, apakah aku menyesal nanti ke depannya? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu teman-teman, dari pidato ceramah aku yang lama ini, mungkin sekitar 7 menit nggak sih? Gitunya, mungkin lebih lah ya. Yang aku pengen bilang ke teman-teman semua, itu adalah teman-teman nggak apa-apa kalau misalkan merasa kalau itu hal yang benar dan kalian ingin mempertegakkannya gitu lah. Tapi dalam konteks pekerjaan, cuma memang ada masanya ketika kita kayak ya udahlah nggak usah lah gitu kan, karena kita tuh belum ada kemampuan, alias kita nggak punya backup gitu kan. Kalau misalkan kita melakukan hal ini terus tiba-tiba kita hancur dan lain sebagainya, yang perlu teman-teman pikirkan adalah apakah teman-teman mampu menghadapi kehancuran itu di masa yang akan datang, atau teman-teman ngerasa kayak oke, ini memang waktunya aku untuk bersinar. Bersinar dalam artian kayak ya udah mungkin ini memang waktunya aku harus mempertegakkan keadilan ibaratnya gitu kan, atau mungkin ini waktunya aku untuk menegakkan kebenaran, ya udah lakukan gitu kan. Untuk kedepannya nanti kalian kan punya teman-teman ya. Nah, inilah pentingnya teman-teman di belakang kalian untuk mensupport kalian, untuk ibaratnya kayak ya janganlah tinggalkan teman-teman yang menurut kalian itu teman yang gak akan pernah kalian temukan lagi di masa yang akan datang gitu ibaratnya. Ya udahlah, kan kita kalau misalkan dunia hancur, kita masih ada teman-teman kita gitu. Ataupun kalau misalkan kau nggak punya teman, dunia hancur kan masih ada diri kau sendiri. Diri kau sendiri kan yang paling berharga di dunia ini. Kau hidup kan untuk apa? Untuk diri kau sendiri ibaratnya gitu lah ya. Meskipun lah kau ada keluarga, meskipun teman-teman tuh ada keluarga di rumah yang senantiasa setia menunggu teman-teman di rumah, tapi barangkali ketika satu persatu orang-orang di luar sana meninggalkan teman-teman, siapa yang teman-teman punya? Diri sendiri. Dan kalau misalkan kalian percaya dengan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa, siapa yang kalian punya selain diri sendiri? Ya Tuhan kita gitu kan. Jadi teman-teman kalau ditinggalkan itu nggak masalah gitu kan. Ibaratnya kayak ya udahlah tinggalkanlah semua orang di dunia ini. Aku kan masih punya diri sendiri. Diri sendiri aku ini hebat sekali loh gitu. Kenapa lah kita harus merasa rendah diri ibaratnya gitu? Kalau misalkan kita tuh sebenarnya lebih daripada itu. Oke, mungkin itu aja presentasi dari aku hari ini, dan teman-teman juga di belakang layar ini, di belakang sini teman-teman yang hebat ini udah sama-sama kita susun PPT itu dari awal, dari nol, terus kemudian kirim ke email bapak gitu kan. Nah jadi oke, ada yang mau bertanya karena ini adalah sesi pertanyaan kali ini ya? Ada yang mau bertanya? Tadi mau nanya nih, tak ngobrol panjang lebar, ada yang mau nanya? Oke, silakan, jangan ditunggu. Oke. Tunggu lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau aku ada. Ya siap. Oke. Itu 2. Gini duduk Gi. Duduk. Soalnya. 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tidak jauh-jauh dari penjelasan Lita tadi terkait independensi. Yang mau Zura tanyakan ini kan
seperti kita nih kalau dalam melakukan pengauditan itu kan pasti terdiri dari beberapa kelompok, terdiri dari beberapa tim gitu kan. Nah, independensi itu sendiri itu kan seperti apa ya, berdiri sendiri kan, yang dimana tuh kita tuh bisa jadi menyatakan pendapat pribadi itu juga independensi. Yang dimana tuh kalau misalnya ada pertimbangan nih dari kelompok itu tuh bisa mengurangi independensinya juga ada gitu. I see. Boleh? Bapak kan juga pernah sampaikan kalau misalkan di auditor tuh ada yang bedanya sendiri kan. Nah, apakah ketika kalian bekerja sama itu tuh dapat merusak apa namanya ya, merusak independensi itu gitu. Karena kalian kan kerjanya nggak sendiri. Nah, menurut teman-teman seperti apa? Boleh dijawab. Sebagaimana teman-teman ya. Zura, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zura. Jadi kalau misalkan menurut pemikiran kita satu tim itu misalkan ini kan kita kan misalnya satu tim kan, jadi itu pemikirannya tuh harus dikompakkan lah istilahnya gitu. Jadi itu emang independensi ini nih berfokus pada pemikiran satu kelompok. Jadi kalau emang buat diri sendiri beda. Jadi misalkan Zura ada hubungan dengan orang lain, itu independensi diri Zura sendiri. Jadi misalkan kalau emang satu tim, berarti itu tuh emang untuk kelompok kita dua. Jadi itu enggak sih? Itu sebenarnya independensi dari konteks etika bisnisnya itu sebenarnya sangat berpengaruh kan, karena kita ibaratnya kerjanya satu tim kan, sebagaimana yang jelaskan itu kan, otomatis ketika kita udah dengan satu tim kan, kita kuatkanlah bonding kita dengan tim ini supaya apa? Supaya nanti tujuan di akhir itu semuanya sama gitu. Jadi tepat gitu. Benar. Ketika hal ada yang beda dengan dalam satu tim kita gitu kan, yang ini pihaknya ke sini, yang ini pihaknya ke sana gitu kan, otomatis apa yang terjadi? Rusak kan timnya gitu kan, karena bondingnya nggak kuat, karena semuanya tuh nggak memahami gitu loh apa yang sebenarnya poin yang ingin disampaikan. Iya enggak, Nay? Iya, betul. Iya enggak? Gimana nih? Gimana? Jelas? Oke, berarti intinya tuh dari ruang lingkup ini berarti tuh independensi untuk tim auditornya itu sendiri kan berarti. Yes, benar. Temen yang mau bertanya lagi? Nora mau nanya ke Nora? Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.